teman-teman mungkin ya, ada yang bertanya di belakang itu ada 3 tenda. Kita sebagai mana janji KC sebelumnya yaitu medical check up gratis. Yang merasa kesemutan, linu-linu dan sebagainya silakan periksa di belakang. Oke, 1-2 penanya di depan saya, silakan untuk buku, film, atau statement Mas Edi barusan. Oke, 1 orang, 1. Kemudian 2 yang di sana, agak maju Mas. Mas Andre, tolong di ini yang penanya. Tadi mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arga, asli dari Ngawi, Jawa Timur. Saya mau nanya, ini kan tentang sejarah nih. Saya mau nanyakan tentang gimana sih sebenarnya kita diciptakan itu di dunia ini. Karena di benak saya ini pernah berpikir, kita kan diciptakan, kita kan nggak diminta. Kita nggak minta. Ya seenak saya sendiri dong, salah sendiri diciptakan kayak gitu. Dan di Islam itu yang saya tahu ada 4 tingkatan. Nah, apakah kita perlu tahu kita sampai tingkat di mana, dan haruskah sampai yang tingkat atas itu kita melalui tingkat 1, 2, dan 3 itu? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang di pojok sana. Nah, pertanyaannya kenapa dia diciptakan? Karena ada perkawinan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saya tidak grogi. Saya baru pertama kali bicara di depan orang banyak. Saya ingin memberikan antitesis dari 2 tesis yang dikeluarkan, khususnya yang berkaitan dengan ateisme agama itu. Yang pertama, tadi Bapak di depan mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang disebut dengan ateisme. Karena sekalipun ada, pasti dia menuhankan apa yang disebut dengan rasio. Rasio kita tahu itu ada dalam wilayah epistemologis, dalam filsafat. Ini menyisakan masalah. Karena kita mengetahui apa? Kita yang mengaku tidak ateis ini meyakini Tuhan dengan apa? Tentu dengan rasio. Artinya bahwa kita pun ateis semua. Kita tidak pernah bisa mengetahui hakikat Tuhan kecuali dengan rasio. Ateisme dan kita sama levelnya. Dia pakai rasio untuk menolak, kita pakai rasio untuk menerima. Tapi yang dipercaya oleh kita bukan Tuhannya, tapi rasionya. Demikian yang pertama. Jadi yang pertama menyisakan pertanyaan saya bahwa mungkinkah ya, dari antitesis ini muncul pertanyaan, mungkinkah kita bisa mengetahui hakikat ontologis, hakikat beyond reality yang disebut. Yang kedua, tadi yang menarik bahwa Tuhan itu cahaya di atas cahaya. Dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh kamathali nurihi kamishkatin fi zujajah dan sebagainya. Bahwa Tuhan itu cahaya di atas cahaya. Tapi tadi yang menarik bahwa Tuhan itu bukan materi, imateri. Saya baca dalam kitab Hikmatul Isyraq karangan Syuhrawardi Al-Maktul. Jadi ada kontroversi bahwa apakah cahaya ini materi atau non materi. Saya menafsirkan kitab ini bahwa Tuhan itu cahaya materi sekaligus bukan materi. Kenapa? Karena berbenturan dengan ayat huwa zohiru wal batin. Dia zohir sekaligus batin. Makanya ini Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu lagi mungkin. Satu lagi kalau nggak ada. Ya silakan Mas, di sini aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan. Asli dari Jawa Timur. Domisili baru beberapa waktu lalu di Depok. Pulang pergi di Jakarta. Soal prinsip proporsionalitas jurnalistik. Tadi pembicara yang terakhir, tapi bukan yang moderator. Bapak berkemeja putih, berambutkan keriting, duduk di tengah. Kalau di posisi saya berdiri, di depan saya sisi kanan nomor 2. Itu kalau dalam jurnalistik, kita menyebutkan berdasarkan fakta yang ada. Dan proporsionalitas informasinya adalah apa yang ada di lokasi. Apa yang ada dalam peristiwa itu terjadi. Kalau tadi dikatakan orang bisa mengatakan kekurangan atau sisi negatif, konotasi negatif, perspektif negatif, bahwa satu orang itu punya kecenderungan, kalau sudah menganggap orang itu negatif, kita bicara negatifnya terus. Ketika melihat seseorang itu positif, terhegemoni positifnya, kita bicara positifnya terus. Tadi pas bicara tentang Pak Ahok, pas bicara tentang Pak Jokowi, ada beberapa aspek negatif yang dipaparkan dengan penuh semangat dan lantang. Dengan penuh gegap gempita emosi yang menyeruak. Dengan penuh semangat menggelegar bahwa hegemoni kejelekan itu diterima masyarakat secara luas yang mendengar. Namun, sebagai catatan jurnalistik, proporsionalitas informasi sehingga kredibilitas tentang jurnalistik itu dijunjung tinggi. Yang mau trotok-tok saya sangat apresiasi. Artinya ya ini sombong gini bukan maksud saya orangnya kayak gini ya, tapi grogi ngomong. Khawatir kalau pulang ditanya lewat mana Mas. Tapi yang jelas, mari kita junjung tinggi proporsionalitas. Kita bisa melihat sisi negatif dan lantang bersuara. Tapi kita juga harus katakan, ada sisi positif yang patut untuk diteladani. Patut untuk kita sebarluaskan, patut untuk kita cerna, kita tumbuhkan, kita kembangkan, kita lestarikan. Dan itu yang kita pertahankan. Dibanding mencaci maki di media sosial. Dan itu koreksi saya, kalau ingin bertanya, yang ingin saya ajukan adalah sisi proporsionalitasnya kemana Pak? Nah, karena ini jurnalistik. Tapi kalau yang disampaikan opini, sampaikan negatifnya semuanya, nggak masalah. Tapi karena tadi bicara jurnalistik, ada hal menggelitik sisi negatif dan positif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan ya. Dari apa yang saya sampaikan, mimik muka yang kurang berkenan. Ya seperti itulah. Ada aspek yang faktual yang teman-teman lihat, ada aspek yang aktual teman-teman saksikan. Tapi juga ada aspek perasaan. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya, atas kekurang berkenannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua penanya. Soal diciptakan, kenapa ada di dunia ini, terus KC ini judulnya apa aja, pertanyaannya pasti mengarah ke tasawuf. Heran saya. Dan pertanyaan berat-berat. Oke, Mas Abrang mungkin. Jensu. Kenapa saya diciptakan ini yang dagel lagi? Pada nabi aku bisa, tapi coba saya jawab. Tapi jangan percaya. Yang penting syariat jawabnya sudah tunai. Jadi gini Mas,
Dia mau pertanyaannya? Kenapa saya diciptakan, wong saya tidak meminta gitu. Dalam seumur hidup Anda pernah meminta ngising nggak, Mas? Tuhan, saya pengen ngising besok jam 8:15. Semoga tidak mencret, keluarnya bulat-bulat dan kelihatan sehat. Genjernya tidak keluar sebagai genjer jijik. Banyak hal yang kita lakukan yang tidak kita minta. Banyak hal yang kita alami tidak kita minta. Mungkin urusan permintaan itu kan juga harus kita perluas. Mungkin kesadaran Anda tidak meminta, tapi keseimbangan tubuh Anda meminta Anda untuk ngising. Jadi di sini kan urusannya Anda tahu meminta atau tidak. Seperti kita ketahui bersama, lahir itu pasti ditutupi sama hijab. Jadi banyak informasi yang tertutup sebelum kita lahir. Anda mungkin nggak ingat kalau Anda minta dilahirkan seperti Anda. Dan nulis kurikulum sendiri, nanti aku menanyakan kepada diri saya kenapa saya diciptakan. Nah, jadi kalau konsepnya seperti itu, bahwa Anda ada perjanjian sebelum lahir dan ada alasan dan kurikulum kenapa harus lahir sekarang, itu yang bisa jawab ya Anda sendiri. Kenal lo karo jabang bayimu. Kenal lo sama sejatinya dirimu untuk menemukan kenapa kau dilahirkan. Mungkin ada indikasi-indikasi hidup, mungkin ada indikasi-indikasi hidup. Misalnya Anda kok dari kecil aku kena masalah hutang terus ya. Dari kecil kenapa saya jadi pemarah terus ya. Mungkin itu indikasi bahwa PR Anda dalam hidup yang ini adalah untuk mengatasi masalah kemarahan dalam diri Anda. Jadi kalau kita mau melihat agak lebar mundur ke belakang sedikit, akan terlihat tren dalam hidup apa yang terjadi. Mungkin kita bisa membaca di situ kenapa kita dilahirkan, kenapa kita hidup. Kalau kita melihatnya pada rentang hidup, maksudnya rentang hidup adalah ketika dari kita dilahirkan sampai kita mati, mungkin kita akan susah melihat kenapa kita dilahirkan. Coba sekali-sekali melihat dari rentang nyawa, dari nyawa diciptakan sampai nyawa nanti kembali kepada Tuhan. Di situ akan mungkin ada informasi-informasi yang bisa membantu menjawab kenapa Anda dilahirkan. Bisa jadi Anda dilahirkan untuk memberi cobaan kepada orang tua Anda juga bisa. Siapa tahu. Bukan berarti bahwa itu adalah hal yang buruk. Hal yang buruk sama hal yang baik lagi-lagi dari sudut pandangnya. Lagi-lagi dari resolusi kameranya. Saya kemarin sudah ngomong tentang resolusi kebenarannya. Konstruksi kebenaran, di mana kebenaran bisa berbentuk bermacam-macam dan bisa blur atau tidak tergantung resolusi Anda melihatnya. Kalau Anda mau melihat pasir ketika Anda baru bisa melihat perbedaan antara kerakal, Anda tidak akan bisa membedakan apa itu pasir. Anda butuh resolusi yang lebih tinggi. Resolusi yang lebih tinggi bagaimana? Dengan mengenali diri Anda sendiri dan bisa melihat apa yang halus di baliknya ternyata PR Anda dalam hidup Anda. Itu sepertinya jawaban, itu pertanyaan bersama dengan jawaban unik masing-masing yang harus dijawab. Ya, di situ ketika Anda menemukan dirimu, maka di situ Anda menemukan Tuhan. Nggak bisa ketika Anda menemukan diri teman Anda menemukan Tuhannya teman Anda nanti. Nah, mungkin jawaban saya yang tidak memuaskan ini adalah bagian dari tugas Anda. Kenapa Anda dilahirkan agar mumat. Matur nuwun. Sebentar Mas Abrang, ini satu lagi sepertinya perlu sampean yang jawab juga. Soal rasio, kayaknya di sebelah sana Mu'tazilah itu. Jadi satu sisi Tuhan mengatakan laisa kamislihi syai'un. Ia tidak seperti apa yang digambarkan. Satu sisi ia nurun ala nurin gitu. Dia cahaya di atas cahaya. Sejauh ini apa sih pencapaian manusia soal yang berangkat dari rasio tentang ketuhanan tersebut? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kok diuncal kayak gini soal film loh, yuk menjawabnya gimana? Ya oke,
Saya, saya dulu kuliahnya fisika, Mas, bukan filsafat. Jadi, tapi filsafat itu akarnya fisika ya. Jadi mau tidak mau ya tanggung jawab begitu. Ada jangan. Oke, rasio adalah menurut saya rasio itu adalah sebuah prosesor. Dia dibutuhkan data untuk memprosesnya. Nah, data ini kan variabel. Ada data yang bisa dilihat, ada didengar, dan ada yang dipercayai. Dimana kalau iman sama Tuhan iman kepada Tuhan yang disebut ateis dan non ateis, ateis dan teis. Ini perbedaannya adalah akar komponen yang digunakan pada rasio. Sama-sama pakai rasio, benar. Yang satu memakai rasionya gini. Kalau menurut saya yang tidak percaya sama Tuhan, dia tidak bisa menemukan rasio adanya Tuhan dari bahan-bahan yang dia percayai sebagai benar. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, informasi-informasi agama tidak dia bisa masukkan sebagai komponen, sehingga dia tidak bisa mempercayai Tuhan. Tapi tetap nomor satu adalah kepercayaan dia terhadap rasionya. Kalau yang percaya pada Tuhan mungkin approach-nya agak lain. Ini saya tidak bisa menemukan tidak bisa menemukan rasio di mana kok Tuhan dibuktikan dengan ini, tidak bisa buktikan ini dengan tidak bisa, buktikan dengan ini tidak bisa. Maka di situ ada jengkal yang namanya iman. Ada dua cara untuk mengkonfirmasi kebenaran. Memastikan bahwa itu benar, dan yang lain memastikan bahwa yang lain itu salah. Jadi tidak ada konklusi lain selain bahwa yang itu benar. Jadi nek Islam ki ana sing kalimatnya nek ra salah kae la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ada kalimat tiada Tuhan dulu. Sudah dia pastikan bahwa ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan. Ternyata bukan semua. Terus dia ada koneksi-koneksi di situ yang tidak mungkin dijelaskan. Iki nek fisika, aku tak ngomong soal fisika saiki. Bukti Tuhan itu empiris, Mas. Nah, aku kudu jelaskan dengan eksperimen fisika iki ya. Ya ora apa-apa lah. Darah urusan. Gini, kalau di fisika ada yang namanya slit eksperimen. Bayangkan di belakang ada layar. Di sini ada sumber cahaya. Di antara layar dan sumber cahaya ada satu lagi layar yang dibelah, ada lubang di tengahnya. Ketika cahaya dihidupkan, di layar yang belakang gambarnya gimana? Gimana? Terang, gelap gitu ya. Pendar gitu ya. Oke. Sekarang dibuat percobaan lagi. Lubangnya ada dua. Double split eksperimen namanya. Double slit. Slitnya ada dua. Slit ya, dudu silit. Lubang. Ya memang bentuknya kayak silit sih. Tapi slit maksudnya. Jadi ada dua lubang cahaya di situ yang ditembakkan cahayanya. Cret. Di belakangnya gimana gambarnya? Terang, gelap, tapi dua garis gitu. Tidak, yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini signifikansinya apa? Kalau yang satu terang dan sampingnya sama-sama gelap, itu sifatnya kan seperti partikel. Koyo pasir, dilempar situ, yang paling tengah terang, yang samping gelap. Kalau yang tiba-tiba garis hitam putih itu tadi, itu sifatnya seperti gelombang. Kalau gelombangnya seperti neng banyu ya loh, ada gelombang, ada dua lubang, nanti saling bertabrakan. Kalau yang saling menguatkan dia jadi terang, yang saling menghancurkan dia jadi gelap. Gelap terang, gelap terang. Ini sama-sama cahaya tapi punya dua sifat. Yang satu sifatnya partikel, yang satu sifatnya gelombang. Terus dibuatlah eksperimen. Ini kalau dia partikel kan ada partikel terkecilnya di cahaya yang disebut sebagai foton namanya. Kemudian dikasih detektor di salah satu slitnya. Aku kok eling silit terus loh. Salah. Di salah satu slitnya agar dia tahu ini fotonnya lewat kanan atau lewat kiri. Ditembakkan satu demi satu fotonya. Das. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam dua garis itu adalah seperti terjadi dalam satu garis. Terang, semakin gelap. Ditembakkan satu demi satu. Kalau nggak ada detektornya ini tadi, tetap dia bersifat gelombang. Ini signifikansinya apa? Perbedaan antara eksperimen A dan eksperimen B yang ada detektor A dan tidaknya, itu bedanya hanyalah
kita tahu informasi cahayanya lewat mana. Jadi potensi yang namanya gelombang, dia memanifestasi menjadi benda ketika kita tahu informasi. Bedanya cuma itu, informasi. Berarti ada orang yang mengamati, menyerap informasi. Perubahan dari potensi menjadi informasi, benda jadi benda itu, perbedaannya hanya ada yang mengawasi, ada kesadaran yang melihat, memproses informasi itu. Gampangnya gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, loh iki jagat raya ono kabeh. Ini bukan gelombang ini partikel-partikel yang sudah memanifestasi ini. Ini jadi proton, jadi neutron, jadi bintang, jadi apa, ini udah jadi semua ini. Terus yang mengamati siapa? Pertanyaannya seperti itu. Terus yang mengamati jagat raya ini siapa? Yang membedakan dari potensi menjadi apa partikel itu tadi adalah ada kesadaran yang mengamati. Terus kesadaran siapa ini yang mengamati? Tidak punya jawabannya mereka. Menemukan jawabannya di agama. Oh jojo yang disebut Tuhan kae yo. Tapi karena gengsi yang ngomongnya kesadaran kosmos atau kesadaran yang lebih besar misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda lihat mungkin sekitar tahun 1930-40-an itu ketika eksperimen itu populer, banyak yang jadi pendeta, banyak yang ke agama dan segala macam. Karena mereka sadar bahwa ada komponen-komponen yang ternyata sains ini masih mudah juga untuk mencoba memahami alam. Ada mungkin agama yang sudah punya jawabannya walaupun belum kita tahu sebabnya. Menurut saya bedanya ateis sama teisme adalah rentang iman di situ. Kita percaya sama Tuhan, percaya sama itu, urusannya kan ya urusan percaya. Percaya dulu, kita mencari buktinya kemudian. Bukan mencari buktinya sehingga percaya. Wong kita membuktikan ini hari Jumat aja nggak bisa kok. Apa buktinya hari Jumat? Jumatan, gue Jumatan gara-gara apa? Gara-gara Jumatan bolak-balik gue wong kentir gue ya orang. Enggak, Jumat kan karena persetujuan. Urusannya persetujuan bersama bahwa ini adalah Jumat. Anda lupa dulu ada 10 hari yang hilang dimajukan. Jumat sebenarnya nggak jadi Jumat. Udah dimasukin Juli sama Agustus. Apa benar-benar Jumat? Ini kan urusan persetujuan. Kita membuktikan ini hari Jumat sebenarnya Jumat menurut Allah Subhanahu Wa Taala aja nggak bisa. Jangan, itu iman juga sebenarnya. Iman yang tidak diamini mungkin. Tapi itu persetujuan bersama. Nah menurut saya rasio itu sangat perlu. Karena saya langsung nyambung ke tema ini. Karena kesempatan terbuka. Rasio itu sangat perlu karena begini. Kalau setahu saya membaca Quran, membaca alam, mencari kebenaran itu kan butuh. Katanya membaca Quran harus suci. Suci kuwi piye? Wudu. Ngono ya? Itu suci wadak. Kan harus suci pikir juga. Jangan lupa, nggak hanya suci wadak, perlu juga suci pikir. Sekarang kita tarik dari informasi yang ada tentang suci wadak. Suci wadak itu bicara nih, wudu dengan kategori airnya ada nggak? Ada air mutlak, ada air musamas, mustakmal, mutanajis, gitu ya. Air mutlak adalah air yang bersih, benar-benar bersih. Kalau air musamas adalah air yang udah kena panas, sudah kena matahari gitu ya. Masih bisa buat wudu. Masih bisa. Oke, kalau air mustakmal, air yang sudah dipakai, bisa dipakai wudu atau enggak? Enggak bisa ya. Kalau air mutanajis, air yang sudah mengandung najis. Oke, kalau dalam pikiran, bersuci pikiran, kan kita butuh rasio untuk menentukan mana, wudunya pikiran dengan air yang mana. Kalau dalam pikiran yang disebut sebagai air mutlak itu yang seperti apa? Ini nyambung kepada dulu-dulu Cak Nun pernah ngomong bahwa ilmu paling murni itu ya disiplin matematika. Karena menurut saya air mutlak adalah matematika di situ. Disiplin rasio, bahasa alam semesta, bahasa rasio, bahasa kemurnian. Karena kenapa dia murni? Karena kita tidak terlibat di dalamnya. 4 tambah 4 Anda pendukung Jokowi atau pembenci Jokowi sama dengan 8, nggak ada bedanya. Kita tidak terlibat sama sekali di situ. Matematika adalah matematika, dia berdiri sendiri. Bagaimana kita mengikuti fakta tanpa kita ikut terlibat di dalamnya. Yang paling suci di situ. Yang kedua adalah air musamas, air yang sudah berhubungan dengan
sudah dengan alam ya, matahari dan seterusnya. Itu kalau di ilmu saya nyebutnya ilmu fisika. Ilmu fisika karena fisika itu belajar tentang alam. Pendapat dia tentang kejadian di alam tidak penting. Kalau kelapa jatuh ya kelapa jatuh, kecepatan segitu. Bahwa presisinya tidak kita bisa jangkau dengan 100%, itu memang karena kita tidak mampu untuk mencapai situ. Ada kemampuan kita, ada limitasi di situ. Jadi dia masih bisa untuk mencari kebenaran, untuk bisa mencari Tuhan, walaupun ada degradasi sedikit di situ, seperti air musamas. Terus yang ketiga, ya rada ngeri ngomongnya. Yang ketiga adalah air muktamal ya. Air mustakmal. Air mustakmal, air yang sudah dipakai wudhu. Ini terjemahan saya. Di sini air yang sudah dipakai wudhu adalah orang sudah memakai akalnya, sudah memakai rasionya untuk membersihkan dirinya sendiri. Outputnya berarti adalah tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi tafsir-tafsir yang ada di khasanah kita ini itu tidak bisa buat berwudu mencari kebenaran, karena itu sudah dipakai wudu penulisnya. Itu adalah output dari dia berwudu dan mencari kebenaran dalam Qurannya. Kalau kita melihat sebagai referensi untuk mencari kebenaran nggak masalah, tapi kita tidak bisa 100% menggunakan itu sebagai tempat berwudu, karena itu wudunya orang lain. Yang terakhir adalah air mutanajis. Ini kan bedanya tadi antara air itu tadi, bedanya seberapa besar invest manusia ke dalam informasi itu. Ini air mutanajis nomor 1 seperti yang dikatakan tadi, ya media massa, informasi media massa. Karena di situ tidak ada, di situ manusia sangat-sangat terlibat, ilmu sosial dan media massa terutama kalau yang bisa dilihat. Orang menulis pasti ada motifnya, ada tujuannya, ada kerangkanya. Itu tidak mungkin bisa dijadikan untuk berwudu, untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dia hanya hanya petunjuk-petunjuk kecil-kecil untuk mencari kebenaran. Nah, jadi rasio amat sangat penting, bukan cara menggunakan rasionya itu sendiri. Rasio digunakan untuk menganalisa guna rasio itu sendiri. Ya, begitulah sedikit banyak. Piye rasiomu wis umum perang iki. Jadi saya ingin mengatakan bahwa rasio amat sangat penting, karena agama diciptakan untuk orang-orang yang berakal, dan akal itu salah satu senjata utamanya itu yang namanya rasio. Bahwa kita menuhankan rasio, kita menuhankan siapa, uang, menuhankan apa, itu kita terjebak dalam, kalau kepercayaan yang sudah kita percaya ya kita terjebak dalam la ilaha. Tapi diperlukan itu mungkin dalam perjalanan setiap orang, karena PR orang masing-masing untuk menemukan ilallahnya, asal tidak pernah kita berhenti mencari dalam hidup kita. Ngoten dhisik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini satu hal yang luar biasa, karena kadang kita mengajarkan iman itu tidak perlu selalu pendekatannya adalah madrasah. Kalau kemudian madrasah itu disimbolkan dalam konteks orang-orang yang belajar Islam secara formal. Apa yang tadi disampaikan oleh anaknya Pak Kiai Canen, itu kan luar biasa. Frekuensi kita sama. Frekuensi antara yang menyampaikan dengan yang disampaikan itu sama. Kalau bahasa SBY kan chemistry-nya masuk. Coba aja kalau di sini yang datang Pak Sabrang pakai jubah putih-putih ya, pakai udel-udel kayak ban Vespa misalnya, pakai sorban panjang, mesti pas duduk mungkin bagi sebagian sudah ilfil, betul. Wah, ini jangan-jangan saya mau didoain digerebek-gerebek gitu. Jadi inilah yang kemudian satu hal yang kita harus anggap sebagai sebuah bahasa, kalau bahasa ininya bahasa tutorial yang sama. Dan ini tentu saya menyebutnya maholak tahadza batin. Tidak ada yang sia-sia dan ini lalu kemudian tanpa desain. Kita berkumpul ini tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Mas Abraham kemudian menyampaikan ini juga sesuatu yang semuanya by design. Tidak ada yang tidak di luar itu. Saya ingin mengutip satu perdebatan menarik antara orang yang percaya dengan ateisme dengan orang yang berusaha sebaliknya. Jadi satu hari dalam satu perdebatan dia janji untuk ketemu jam 11 untuk berdebat tentang masalah ateisme. Lalu kemudian orang yang percaya ateis ini sudah datang duluan, lalu yang akan mendebatnya dia terlambat 15 menit. Lalu kemudian dia menyatakan bahwa nah, ini dia sudah takut dengan saya. Bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Buktinya aja dia tidak bisa memastikan kapan dia akan datang. Lalu kemudian tiba-tiba dia datang 15 menit kemudian. Lalu dia cerita, minta maaf, saya terlambat karena saya harus nyebrang sungai. Saya harus nunggu perahu. Tiba-tiba saya lihat ada kayu beterbangan, paku-paku beterbangan, lalu membentuk perahu. Gara-gara itulah saya bisa terbang. Lantas yang saya ateis bilang, wah nggak mungkin, mana ada perahu tiba-tiba datang. Gitu. Nah itu kamu tahu itu, bahwa sesuatu itu yang tidak ada yang tidak kemudian ujuk-ujuk datang. Ini membuktikan bahwa kita itu tidak ujuk-ujuk datang. Pak Sabrang menyampaikan ini juga tidak ujuk-ujuk. Semuanya by design. Inilah yang kemudian menegaskan bahwa sebenarnya ateis itu tidak ada kalau kita mau mencari hidayah. Kata kuncinya adalah bukan soal siapa yang sudah banyak hidayahnya, bukan soal kita itu sorbannya panjang atau tidak, tetapi yang membuat kita insya Allah masuk surga adalah kemauan kita untuk mencari hidayah. Ada satu kisah lain yang menyatakan begini, orang dia baru saja masuk Islam karena sudah melakukan seluruh kemaksiatan itu. Lantas kemudian dia hanya diminta untuk kamu datangin satu tempat. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia meninggal. Pertanyaannya adalah apakah dia itu masuk surga atau neraka? Ukurannya bukan kemudian dia sampai atau tidak. Dia menjalani proses menuju apa yang kemudian dia yakini sebagai upaya mencari hidayah yang membuat dia masuk surga. Mudah-mudahan ini semua menjadi hal yang bermanfaat. Terima kasih. Ada satu hal yang berhubungan dengan ini. Kalau kita masih ingat pelajaran SD, SMP, SMA, pelajaran sejarah ya, itu kan dikatakan di situ Islam masuk abad ke-13. Saya keliling nih, tanya kepada ahli-ahli, bagaimana cara mereka mengukur bahwa Islam masuk di abad itu? Bagaimana cara mengetahui bahwa orang itu Islam? Ukurannya apa? Adanya masjid? Belum tentu. Jangan-jangan itu bangunan yang berarsitektur Arab. Adanya orang berjubah? Belum tentu. Jangan-jangan itu orang Arab. Atau apa? Karena tiba-tiba konvensi sejarah mengatakan kalau Islam masuk di abad sekian. Caranya gimana? Adakah biasanya kan nisan tuh. Sampai ada orang yang bilang kalau Majapahit itu negara Islam. Itu ya embuh gue. Kalau saya bilang sih, sudah Islam itu kan udah banyak punya tempat ya. Udah Majapahit diambil, ini Borobudur katanya Nabi Sulaiman diambil juga, ya Allah. Mbok sudah itu miliknya orang lain ya sudah, biarin, kasih kesempatan. Nah, itu juga absurd itu. Itu juga nggak jelas. Kapan Islam masuk di Indonesia? Kemudian sejarawan bilang abad sekian, tapi mereka pun tidak bisa secara rinci menjelaskan indikatornya apa. Nisan misalnya, nisan tulisan Arab, tulisan syahadat misalnya, apakah benar itu Islam? Belum tentu juga. Soalnya orang yang mati yang ngukir yang Islam, tapi dia udah 40 tahun hidup di zaman itu misalnya. Jadi banyak hal yang kemudian di dalam wacana sejarah ini juga buram mengenai Islam. Begitu saja, monggo. Enggak, aku cuma ngasih masalah saja, Pak. Piye rek yo. Moderator iki ngeluh soalnya. Tadi saya datang ke sini juga ditanya, "Mas, maksudnya sampean gawe ateisme agama iki opo?" Waduh, saya bilang. Saya tuh kemarin itu bikin juga gila, saya bilang. Kenapa gila?
Nah istirahat 3 hari mas, tidur 3 jam. Ya kan, terus saya harus bilang agama gitu mas. Nah jangan-jangan saya itu pada saat itu lagi ateis tapi sok kenal agama. Jadi jangan dipandang saya itu ngerti gitu loh. Nah jangan-jangan saya hari ini itu juga sanksi gitu loh mas. Nah Mas Dadang ini. Jadi tes gitu ya mas ya. Nah, kasus saya sebagai ateis mirip-mirip Sabrang. Karena bacaan saya juga sama, Cak Nun. Gini, saya itu menjadi ateis gara-gara baca Quran. Setelah saya telusuri Al-Quran, ternyata yang ateis sejati itu Tuhan. Karena Tuhan tidak mentuhankan sesuatu. Karena kita hambanya itu disuruh mencontoh, mensuri tauladani Tuhan, maka saya meniru Tuhan untuk menjadi ateis. Maka dari itu, saya sebagai ateis juga punya syahadat. Syahadatnya, demi Tuhan saya ateis. Ternyata setelah saya menjadi ateis, ternyata elit-elit kita ini banyak yang ateis. Padahal beragama. Contohnya, berbagai agama mengatakan bahwa korupsi itu pasti, orang melakukan korupsi pasti diketahui oleh Tuhan. Nah, menurut berita, yang kasus korupsi itu rata-rata bertuhan. Nah, berarti yang beragama itu dan melakukan korupsi, berarti dia tidak mengakui adanya Tuhan. Udah jelas-jelas bahwa yang diperbuat itu diketahui Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ateis, ya loh. Begini. Karena dengan ateis lah kita akan menjumpai Tuhan. Tiada Tuhan kecuali Tuhan. Gini, saya sebagai orang Sunda ya. Dulu orang Sunda itu tidak berani menyatakan Tuhan, Allah, Yahweh, itu nggak berani. Karena bagi orang Sunda yang cetok wilo-wilo, nyata kelihatan. Loh, Jawa itu jajahan Sunda. Itu yang kelihatan itu kan semesta alam. Nah, yang disebut Tuhan itu kan sebenarnya mewakili, nama mewakili alam. Oleh karena itu, orang Sunda tewaas katanya. Tidak tega. Yang semesta alam kok bisa dijangkau. Itu nggak mungkin. Maka sampai sekarang orang Sunda itu tidak mau menyebut Tuhan. Melainkan Allah. Ya Allah kan ya. Itu pertama. Kedua, apa ya? Tadi menyinggung Katolik. Saya juga mengimani ateis, juga berdasarkan ini Katolik. Karena Tuhannya Katolik, Yesus, itu dari Sunda. Yesus itu dari kata yes, Sunda sekali. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dadang. Jadi saya pikir malam ini tuh Mas Dadang itu akan memaparkan beberapa hal yang kira-kira jamaah itu hampir 14 tahun nggak ngerti. Tapi masih seputar demi Allah,
saya ateis, demi Allah. Jadi biar nyambung tadi, jangan-jangan hari ini tuh Islam terlalu tamak. Semua sektor mau dikuasai. Nah, jangan-jangan kemudian orang Kristen, orang Katolik yang ada hari ini di Timur Tengah ataupun di Eropa yang dekat dengan Timur Tengah, mereka merasa harus angkat senjata juga karena mereka juga butuh berjihad melawan entah ISIS, entah Boko Haram dan yang lain-lain. Tapi tidak harus seperti itu, Ustaz. Monggo. Ya, saya komen sedikit saja. Kang Dadang ini contoh ateis yang soleh. Benar ya Kang Dadang? Benar kan? Saya lebih suka ateis yang soleh daripada ateis yang kafir. Ateis yang kafir itu sudah tahu ateis, tapi dia nggak sadar bahwa dia itu ateis. Kang Dadang tadi bilang, justru ateis seperti dia itu yang akan ketemu Tuhan. Benar. Benar dalam artian, pada saat dia tahu bahwa dia itu ateis, lalu kemudian dia mencari hidayah. Dia tahu bahwa dia itu ateis, sehingga kemudian dia mencari sesuatu supaya dia kemudian ketemu Tuhan yang sebenarnya. Itu saya kira. Terima kasih. Diskusinya semakin, apakah sudah ada titik temu atau malah tambah puyeng? Di samping kanan guru kita, mursyid kita Cak Nun juga sudah rawuh dari beberapa waktu. Monggo Cak Nun. Oh iya, silakan. Ada pertanyaan ke siapa ini? Ke semuanya atau ke Mas Abrang atau ke? Oh, diskusi tadi. Monggo, monggo. Ya, namanya Farisa. Ini mungkin agak ke pluralisme, tapi maksudnya bukan pluralisme ini. Kira-kira aku mau nanya ini pendapat mungkin ide agama itu apakah nasi, air yang kita makan sehari-hari, atau agama itu lobster, makanannya eksklusif? Mohon mungkin bisa dijelaskan. Cek. Iya, ini yang jawab kalau nggak petani nelayan. Tapi Islam itu mewakili petani dan nelayan. Jadi dia ada yang keseharian dan biasanya berurusan dengan hal-hal fikih. Contoh bagaimana kita bersuci kan dari hadas gitu ya. Tapi juga dia menjadi hal-hal yang khusus. Salah satu karunia Allah kepada kita adalah kita diberi masalah yang khusus. Maka ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan, ya Allah ini saya sudah nyungsep banget, lobster banget. Enggak. Tetapi justru karena sebenarnya kita diberi pengetahuan untuk tahu lobster itu apa dan bagaimana cara makannya. Yang penting jangan banyak-banyak supaya nggak pening. Ya. Itu saya kira. Sabrang. Jadi saya ini sebetulnya jujur saja ngeduis. Aku wis ngeduis, gak apa-apa wis, Bang. Sebelum saya merespon itu tadi, saya tak merespon Mas Kafir. Mas ateis. Ateis soleh, saya kira istilah baru. Ateis asal. Saya senang sekali dengan argumentasinya. Saya senang sekali dengan cara berpikirnya. Tapi selalu salah satu dari perjalanan saya yang saya lihat adalah di mana sebuah kebenaran tidak bisa hanya diambil satu, tapi sebuah konsistensinya di situ secara lengkap. Kalau premis yang diambil dasar tadi oleh Mas Dadang adalah karena Tuhan ateis, saya ikut Tuhan. Gitu kan? Oke. Wih, ganteng banget gue. Awet banget gue, rasa susah dibantah. Tapi efek konsistensi yang lain, berarti kamu juga harus mengikuti sifat-sifat Tuhan yang lain. Ngangkat nabi, memberi rezeki, jadi jangan parsial.
lumayan ki ono apa jenenge ini pengikut Tuhan ora pengikut nabi. Berarti tak tuntut gue sebagai Tuhan, nabimu sapa sesuk. Kalian ya, apa monggo direspon apa ora ning aku seneng Pak. Kita besok punya PR buat Mas Adang wis ngopo wit bulan iki ya. Ora apa-apa. Nyenengke. Terus itu tadi tentang apakah agama itu nasi atau lobster. Kalau setahu saya agama itu kan jalan. Apakah dia setiap hari, apakah dia eksklusif? Dia mengandung yang setiap hari juga dia mengandung eksklusifnya. Kalau yang diajarkan untuk semua orang itu kan yang sehari-hari bisa dilakukan. Tapi kamu akan menilaikan nilai-nilai yang eksklusif di dalam dirimu. Karena tidak mungkin pemahaman satu orang dengan yang lain sama persis 100%. Jadi pertanyaannya begini, kamu mau cuma makan nasi tok, apa nasi pakai lobster? Sehingga pencariannya apakah hanya yang biasa, apakah ada pencarianmu sendiri dalam pemahaman agama dan pemahaman Tuhan tersebut? Mau merespon kau ini? Tolong. Dia tadi pertanyaannya bukan aspek dari fikih atau apa. Maksudku aku nanya, apakah agama itu pilihan? Kadang kan orang mengatakan, aku tidak beragama. Tapi kesehariannya kan dia beragama. Melakukan hal baik itu kan termasuk agama. Buang sampah di tempat itu kan termasuk agama. Nah maksudku, apakah agama itu agama ketika dia melakukan registrasi baru dia agama, atau agama itu ya kamu berhenti, kamu diam, kamu jalan ya kamu tetap beragama gitu. Maksudku di sisi itu. Langsung Ustadz. Ya, saya menjawab dengan sebuah misal. Jadi saya pernah mendengarkan langsung dari Mu'alim Kiai Syafi'i Hazami. Beliau itu beberapa kali jadi ketua MUI di Jakarta. Beliau mengutip itu kitab Mizanul Kubro. Kitab Mizanul Kubro itu menjelaskan bagaimana cara Allah merespon berbagai lobster, nasi putih dan lain sebagainya itu. Kata kunci satu, Allah selalu kompatibel dengan cara berpikir siapapun karena dia makhluknya. Allah itu seperti tuan rumah ya, yang menghidangkan makanan yang parasmanan. Di situ ada jengkol, ada pete, ada tahu, ada lele, ada lain sebagainya. Kata Allah perintahnya satu, makan. Dan Allah senang kalau hidangannya dimakan. Orang boleh pilih pilihan yang bisa sesuai dengan seleranya. Yang penting makannya. Jadi begitu mudah berislam. Ya. Semudah kita kemudian memahami jalan menuju kita makan kenyang. Gitu ya. Terima kasih banyak. Mungkin ini closing statement dari Ustadz. Kita minta tolong nih, Brang. Mantes greget gitu loh. Monggo. Ono tuntutannya. Oke, saya mungkin mau merespon itu dari sudut pandang saya. Saya nggak mau tentang agama itu. Karena setahu saya agama adalah petunjuk. Jadi saya tidak memikir dia sebagai institusi. Jadi urusan registrasi dan segala macam menurut saya tidak sudut pandangnya seperti itu. Kalau dari yang saya pahami, dia adalah petunjuk untuk efektif bagaimana kembali ke Tuhan. Karena setahu saya kalau kita secara natural tanpa manual yang disebut Quran, petunjuk Nabi itu tadi, kita mau secara spiritual lewat balita aja butuh 150-200 tahun. Padahal kita sekarang ini hanya diberi waktu umur paling 70 tahun. Kalau kita dibiarkan secara natural mencari Tuhan sendiri tanpa ada manual-manual petunjuk-petunjuk, butuh umur mungkin seperti Nuh, Ibrahim, Adam. Makanya ini adalah sebuah proses akselerasi di mana petunjuk jalannya sehingga kita tidak harus mengeksplorasi peta segitu luas untuk mencari tujuan yang kita cari. Sudah ada petunjuk di jalan agar efektif mencari sampai ke sana. Kalau kita mau ikut busway yang sudah jalurnya ke sana, cepat sampai ke sana, nggak masalah. Tapi ada juga yang mencoba mencari jalannya sendiri dan dia akan mendapatkan efektivitasnya sampai ke sana dengan petunjuk-petunjuk yang disebutkan lewat agama itu. Karena petunjuk juga bertingkat-tingkat itu seperti apa petunjuknya, tergantung kita mencarinya seperti apa. Petunjuknya masih meter, kamu tidak akan bisa mengukur sentimeter di situ. Ketika kamu mau lebih presisi, kamu akan mencari sentimeter, kemudian lebih presisi, lebih mencari milimeter lagi, kemudian diurutkan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, dan seterusnya.
Itu menurut saya adalah petunjuk presisi bagaimana kita efektif sampai tauhid, kembali ke Tuhan seperti yang kita tuju. Bahwa kalau kita masih butuh meter tapi nafsu tentang milimeter, kita sama juga nggak akan bisa secara efisien memanfaatkan milimeternya kalau kita sendiri pemahamannya sampai meter. Makanya saya yakin Tuhan pasti punya ukuran personal kepada kita, dan kita harus punya ukuran kepada diri sendiri. Kalau kita tidak nge-push limit kita, kalau kita tidak mendorong limit kita tidak mengetahui limit pengetahuan kita tidak akan tahu seberapa presisi yang butuh kita ketahui berikutnya. Dan menurut saya itulah jalan indah yang luar biasa diberikan kepada Tuhan, memberi kesempatan kepada kita untuk menentukan jalan dan menemukan dirinya sendiri untuk menemukan Tuhannya. Mantul.